ini saya akan mengecek untuk kasus bertugas. Pelayan firman pagi ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Dr. Joyce Karundeng Rantung MTH, koordinator saya sendiri, konsistori sama Sylvia, doa persembahan Syamas Pingkan, petugas persembahan Penatua Miki dengan Penatua Mikal, Wata Jemaat Penatua Mary, singer Ibu Masya dengan Syamas Christine, pemusik Penatua George Mantiri, multimedia Clara, Penatua Rebecca, Gerald, Axel. Kita mohon waktu sedikit, petugas COVID akan berbicara sebentar. Kami persilakan. Selamat pagi, Shalom. Kami diberkati. Kami dari tim gugus tugas akan mengatur bangku yang akan diduduki versus sama dengan pendeta, multimedia, sama pemain musik. Ibu Pendeta Des tetap di belakang mimbar. Untuk koordinator di bangku nomor 2 sama Neni, untuk doa konsistori sama Selfie di sebelah sama Neni. Di bangku nomor 4 Penatua James, nanti Ibu Pendeta Serli di bangku sebelah Pak James nomor 5. Nomor 6 di bangku nomor 6 Penatua Mary sebagai Warta Jemaat, dan 78 semua itu multimedia. Nomor 9 Pak Ken Karundeng sudah atur. Nanti untuk Pelsus semuanya di belakang Pendeta Serli, nanti atur aja berderet di situ, itu khusus Pelsus. Jadi bangku nomor 2 di belakang itu semua Pelsus semua, jadi tinggal atur baik itu persembahan semuanya kita udah atur. Itu aja dari kami, dari kita gugus tugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya serahkan kepada tugas konsistori. Saudara-saudara, sebagai tanda bahwa ibadah pagi ini akan dimulai, maka terlebih dahulu kita akan menggunakan stora. Marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkaulah yang telah menuntun anak kami, pelayan-pelayan-Mu, sehingga sudah berada di tempat ini. Kami yang dipercayakan Tuhan untuk melayani dalam ibadah minggu pagi ini, memohon berkati dan urapi baik Kadin, majelis bertugas, tim musik, pemandu lagu, multimedia, soundman, mengisi puji-pujian, agar dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh, sehingga pelayanan kami boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah semua sarana yang digunakan dalam ibadah saat ini, agar dapat berfungsi dengan baik. Inilah permohonan umat-Mu yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sabar melayani. Kayak ada itu ya, Bu? Ada
Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebelum ibadah minggu pagi ini dimuliakan, maka perlu diinformasikan bahwa kadim pada ibadah minggu ini adalah Pendeta Dr. Joyce Karundeng Rantung MTH. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang telah menyertai kehidupan kita semua sehingga boleh datang bersekutu di tempat ini. Kami atas nama BPMJ dan Persus yang bertugas mengucapkan selamat datang bagi saudara-saudari dan selamat beribadah. Kiranya ibadah saat ini boleh menjadi persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai tanda bahwa kita adalah satu persekutuan tubuh Kristus, maka sampaikan salam damai sejahtera kepada saudara-saudara di sebelah kanan dan kiri. Marilah kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 3 ayat 1 dan 4. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebagai nats pembimbing kita, Mazmur 19 ayatnya yang ke-9, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ku
dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu marilah saudara-saudara jemaat kita merendahkan diri dan sejujurnya kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Kami menghadap kekudusan hadirat-Mu ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa atas kehidupan kami ini. Karena kemahakuasaan-Mu itulah Engkau melakukan segala perkara atas hidup kami, dan Engkau jugalah mengetahui siapakah kami ini. Siapakah kami ini dalam setiap tindakan-tindakan hidup kami? Siapakah kami ini dalam setiap perilaku-perilaku kami? Siapakah kami ini dalam setiap apa yang kami lakukan dalam hidup kami ini? Yang seringkali ya Tuhan, kami sering melakukan apa yang menurut kami adalah baik dan benar. Apa yang menurut kami adalah sesuatu yang bernilai bagi kami, yang belum tentu baik dan benar, bernilai bagi kami. Itu adalah seturut dengan kebaikan, kebenaran, dan nilai-nilai dari Tuhan. Sering kami mengeraskan hati dan pikiran kami ketika Engkau memanggil kami untuk bertelut dalam peribadatan bersama dengan Engkau. Sering kali juga kami menunjukkan keegoisan hati kami ketika kami berhadapan dengan sesama kami, dengan orang lain. Sering kali kami menampakkan keangkuhan hati kami ketika kami menganggap bahwa orang lain lebih rendah daripada kami. Dan banyak hal yang membuat kami tidak hidup berdampingan dengan orang lain. Kami hidup dengan kebencian, dendam, dan segala macam hal yang kami lakukan adalah sesuatu yang jahat dan berdosa. Ya Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti memanggil kami supaya kami melakukan perubahan-perubahan dalam hidup ini, supaya kami melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan, inilah kami, baharuilah hidup kami dan pakailah kami, supaya kami benar-benar menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Inilah ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami dan kejujuran kami mengakui dosa-dosa dan pelanggaran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin.
pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosa di hadapan Allah. Yesaya 44 ayat 22 mengatakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara, sekarang kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan bagian Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Alkitab kami telah kami persiapkan dan buka untuk kami memahami, belajar, mengimani akan isi firman-Mu, akan suara kebenaran-Mu. Layakkanlah hamba-Mu maupun jemaat-Mu, baik yang berada di gedung gereja ini, maupun yang tersebar di mana mereka berada di tempat mereka masing-masing. Tuhan mau tolong dan sertai kami, dan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memakai kami untuk kami bersama-sama dalam pelayanan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri untuk pembacaan Alkitab kita ini dan akan dibacakan oleh pelayan khusus. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai ayat 17. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku
dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom saudara-saudara. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Saya sangat merasa bersyukur boleh berjumpa dengan saudara-saudara yang ada di Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Walaupun dengan situasi yang bagi kita membuat kita tidak nyaman, karena kita harus dibungkus dengan masker, face shield, kita rasanya tidak nyaman. Tetapi beginilah yang harus kita jalani di era new normal ini, ya. Dan berharap tadi malam saya mengikuti perkembangan di media bahwa sudah diberikan vaksin dan obatnya itu sudah ada ya Pak Dokter ya. Dan Pak Dokter kita bersyukur, dan kiranya ini juga merupakan jawaban Tuhan bahwa badai pasti berlalu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa kita harus terpuruk dengan kesulitan-kesulitan, tetapi di balik kesulitan-kesulitan ada cara Tuhan yang mau mendidik kita, yang mau mengajarkan kita banyak sekali hal, dalam soal kesehatan, dalam soal kita mau menghargai orang lain, bahwa bukan sekedar kita bertemu saja, tetapi persekutuan kita adalah persekutuan yang saling menghidupkan, bukan mengancam sebuah kehidupan. Kemudian bagaimana juga dalam kehidupan keluarga, yaitu quality time. Kita biasanya dari pagi sampai malam keluar rumah dengan berbagai kesibukan tanpa ada tatap muka dengan anggota keluarga kita. Nah, sekarang kita bertemu secara tatap muka, bahkan orang bilang sampai sopastio. Saya agak kurang nyaman juga ya dengan masker ya, karena harus bicara tertutup pernafasan ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita baru saja membaca bagian Alkitab kita, yaitu tentang 10 perintah Tuhan atau
10 hukum Tuhan. Ini tidak asing lagi bagi kita. Mulai dari anak sekolah minggu, kita sudah diajarkan tentang apa 10 perintah Tuhan atau hukum Tuhan tersebut. Pasti juga kita sudah mengikuti bagaimana proses dari pemberian 10 perintah Tuhan ini, yaitu ketika Allah memanggil Musa untuk naik di atas Gunung Sinai, kemudian tangan Allah sendiri yang menuliskan di kedua loh batu. Jadi tangan Allah sendiri yang menuliskan hukum Tuhan tersebut. Ini sesuatu hal yang bagi kita, kalau kasat mata kita tidak bisa membayangkan. Ini tangan jari Allah sendiri yang menuliskan. Nah, saudara-saudara, 10 perintah Allah ini dikenal juga sebagai dasatita atau dekalog dalam bahasa Yunani. Dan ini merupakan kumpulan dari prinsip-prinsip Alkitabiah atau Biblika yang terkait dengan bagaimana hubungannya dengan ibadah-ibadah dan juga dengan etika atau nilai-nilai moral. Jadi ini diberikan Tuhan dalam hubungan dengan bagaimana persoalan atau hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan juga dengan etika atau moral. Jadi ada 2 bagian juga dalam 10 perintah Tuhan ini. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan orang lain atau dengan sesama manusia. Dikasihi Tuhan, perintah-perintah ini berisi satu instruksi, ya, satu instruksi, suatu petunjuk. Yang lebih banyak adalah larangan-larangan juga. Jadi lebih banyak adalah larangan-larangan. Instruksi untuk beribadah kepada Allah saja. Kemudian juga bagaimana menghormati orang tua sendiri dan memelihara hari Tuhan. Bagaimana memelihara hari Tuhan. Bagaimana menghormati orang tua sendiri. Larangan-larangan terhadap pemberhalaan, penghujatan, pembunuhan, persinahan, pencurian, ketidakjujuran, dan hasrat akan hal-hal yang dilarang. Kalau bicara soal hukum atau perintah, beda dengan himbauan. Kalau himbauan misalkan hari Minggu atau misalkan hari Rabu, orang semua berkumpul, orang ada mau bicarakan tentang misalkan Natal, itu himbauan, ya, boleh datang, boleh nyanda. Tapi kalau dia bicara soal perintah, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib. Dan setiap perintah mengandung konsekuensi. Orang yang mengikuti perintah, konsekuensinya apa? Orang yang tidak mengikuti perintah, konsekuensinya apa? Itu wujud atau isi dari perintah. Nah, saudara-saudara, marilah kita akan kupas satu persatu isi perintah Tuhan itu, isi hukum Tuhan tersebut. Yang pertama, dia katakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu perintah yang pertama. Maksudnya kenapa? Dia katakan bahwa manusia hanya menyembah kepada Allah saja. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu mengandung makna bahwa hanya kepada Tuhan saja yang harus kita sembah. Tidak boleh ada lain-lain. Tidak boleh ada Allah-Allah lain. Tidak boleh. Sehingga kalau
kalau kita lihat dalam bagian-bagian Alkitab kita yang lainnya, dia katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang cemburu. Bukan cem-cem biasa ya, sama dengan orang ke cem-cem, tapi cemburu Allah. Dia tidak mau bahwa manusia itu punya dua Tuhan. Hanya satu Tuhan saja. Tidak ada Allah lain di hadapanku. Ada 3 kebaikan yang penting, yang terutama ketika dia mengatakan jangan ada Allah lain di hadapanku, yaitu bagaimana iman, harapan, dan kasih. Coba kita lihat juga ketika di zaman perjanjian lama dan zaman perjanjian baru, bagaimana umat Tuhan yang benar-benar percaya dan berkomitmen kepada Tuhan, ketika mereka diperhadapkan untuk menyembah Allah-Allah lain, mereka tidak mau. Contoh misalkan Daniel, ya kan? Daniel dan teman-temannya ketika disuruh untuk menyembah Allah lain, mereka tidak mau. Sekalipun dipertaruhkan dengan resiko nyawa mereka harus dibakar hidup-hidup. Tapi mereka yang taat pada perintah Tuhan, mereka terhindar dari segenap bahaya. Ini yang terjadi di zaman gereja mula-mula juga. Ketika orang Kristen mula-mula diperhadapkan dengan harus menyembah kepada kaisar sebagai dewa, mereka tidak mau. Resikonya mereka diperhadapkan dengan nyawa yang dipertaruhkan, harus menjadi korban binatang-binatang buas. Saudara-saudara, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah jangan menyembah berhala. Atau dia katakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah kepadanya. Jadi yang pertama adalah mengenai keesaan Allah, tidak boleh ada Allah lain. Yang kedua mengenai bagaimana jangan dari kita membuat patung-patung yang menyerupai apapun, kemudian kita sujud menyembah kepada patung atau berhala-berhala apapun. Jadi tidak ada berhala apapun. Kalau dulu-dulu orang tua, dulu-dulu ya, itu seringkali atau kita lihat masih percaya-percaya yang di batu dan lain sebagainya, ya. Tetapi kemudian ketika masuk Injil, kemudian digantikan bahwa tidak ada lagi penyembahan-penyembahan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, saudara-saudara, banyak budaya kuno yang meyakini bahwa nama itu adalah sesuatu yang sakral. Beberapa budaya memiliki larangan-larangan terkait kapan nama seseorang itu tidak diucapkan. Ya, tidak boleh sembarang untuk diucapkan. Kalau orang Manado, orang Minahasa masih memegang prinsip budaya tidak boleh mengucapkan orang tua dengan memanggil nama, ya kan? Tidak boleh, kecuali kalau mungkin budaya Barat sudah ada yang atau budaya Barat ada yang memanggil orang tuanya dengan nama saja. Tapi kalau budaya kita tidak boleh, ya. Sehingga ini cerita bahwa ini Allah, tapi li jadi majelis Pelsus, ya ini Allah. Tapi li jadi Pelsus, kemudian disuruh bahkhotbah. Jadi disuruh bahkhotbah. Dapat pembacaan Alkitab, dibaca di situ pembacaan Alkitab di Amos 2 ayat 1 sampai 5. Karena dia takut sekali mau cumu, dia takut bapak mantul. Jadi dia langsung bilang, saudara-saudara, kita akan membaca Alkitab di
Kitab Papa Mantu 2 ayat 1 sampai 5. Karena dia takut mau Amos ke siang. Itu dia Papa Mantu penama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan katakan di sini jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sehingga kalau kita lihat ketika Musa ya dipanggil oleh Tuhan. Kemudian Musa bertanya, siapakah engkau? Jadi tidak langsung menyebut dengan Allah secara langsung, tetapi dengan menyebut Yahweh. Artinya Yahweh ini adalah penggunaan yang bisa dikatakan untuk dapat disebutkan ya. Nah, perintah penggunaan nama Allah ini boleh juga digunakan ketika mengucapkan sumpah hikmat ya. Kadang-kadang kan kalau ada sumpah-sumpah jabatan ya menggunakan nama Allah ya. Misalkan dengan kepercayaan masing-masing ya. Jadi digunakan dengan memakai nama Allah sebagai satu otoritas yang sah. Tetapi jangan menyerukan nama Tuhan Allah demi tujuan-tujuan tertentu. Jadi jangan menyebutkan nama Allah demi tujuan-tujuan tertentu. Menyuarakan nama Allah dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Jadi ini satu dosa penghujatan kepada Tuhan Allah. Larangan untuk menyebut nama Tuhan secara sembarangan mengingatkan kita untuk selalu menyapa Tuhan Allah itu adalah Tuhan Allah yang kudus. Dan kita harus dengan hati yang ikhlas juga menyuarakan kekudusan dengan berseru nama Allah ya. Dengan segala hormat dan sembah yang dipersembahkan. Itu perintah yang ketiga. Kemudian perintah yang keempat adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, saudara-saudara, perintah kuduskanlah hari Sabat ini adalah satu perintah yang lebih dari sekedar ritual belaka. Jadi jangan berpikir karena ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat itu cuma sekedar ritual. Musibah ibadah Pak di hari Minggu yang sekarang orang kenal hari Minggu ya. Sejak kapan hari Minggu itu dilakukan sebagai ibadah kita Protestan? Sejak ketika dipercaya bahwa Yesus bangkit pada hari Minggu. Jadi sejak itulah peribadatan kita dilakukan ya pada hari Minggu. Nah, saudara-saudara, dalam perintah untuk kita melakukan ibadah ini justru mau memaknai bagaimana peran keluarga dalam ibadah. Jadi memaknai peran keluarga dalam ibadah. Satu hari ada seorang anak sekolah minggu, dia mengajak papanya untuk beribadah. Dia katakan, "Pak, ayo Pak, saya ingin ikut dengan teman-teman saya untuk beribadah hari Minggu di gereja." Papanya bilang, "Papa tidak punya waktu nak, nanti saja." Minggu berikutnya dia ajak lagi papanya, "Ayo Pak, saya ingin ke gereja dengan teman-teman." "Tidak ada waktu nak, nanti aja Papa ada waktu." Tahun berikutnya dia ajak, Papa lagi nggak ada waktu. Sampai anak ini menjadi remaja, pemuda, tidak ada waktu untuk ibadah. Akhirnya dia pergi ke tempat-tempat yang membuat dia menjadi terjerumus dengan pergaulan bebas, narkoba, ugal-ugalan. Kemudian orang tua baru sadar, memanggil anaknya, "Nak, ayo kita ke gereja. Papa sudah punya waktu karena Papa sudah pensiun." Tetapi apa boleh buat? Anak sudah terperosok jauh sekali dan sekarang hampir mati karena tidak ada waktu tersebut. Nah, saudara-saudara, bagaimana peran keluarga
peranan seorang ayah, seorang ibu, dan sebagai keluarga Kristen. Di era pandemik ini ya, diharapkan juga bagaimana Tuhan mengajarkan kita bahwa ritual atau tidak sekedar ritual kita datang ke gereja, tetapi menjadikan gereja keluarga dan keluarga adalah gereja. Bagaimana peranan seorang ayah, dia mengumpulkan anggota keluarganya, karena memang dalam Alkitab terutama Perjanjian Lama, ayah sebagai imam dalam keluarga ini harus berperan. Dan sebenarnya era pandemik ini mengingatkan kita bagaimana peranan keluarga yang benar-benar harus dia konkretkan, nyatakan itu. Nah, saudara-saudara, yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, saudara-saudara, perintah yang kelima ini sebenarnya mau memperkuat hubungan antar generasi, menjalin hubungan yang jelas antara tatanan keluarga dan bagaimana stabilitas sosial, serta mengungkapkan bahwa keluarga itu dikehendaki sekaligus dilindungi oleh Tuhan Allah. Jadi saudara-saudara, perintah ini bukan sekedar bahwa perintah bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu, bukan sekedar begitu saja Tuhan memberikan perintah ini, tetapi bagaimana ini adalah suatu ungkapan rasa terima kasih seorang anak kepada orang tuanya, bahwa kita adalah anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua dan sepatutnya membalas kebaikan-kebaikan yang diperbuat bagi kita. Ketaatan kepada orang tua selama anak tinggal di rumah apabila adalah anak menunjukkan kebaikan-kebaikan. Tapi sekarang banyak kali anak-anak ya, sekarang kita lihat ya, so berani memaki pada mama di papa, memaki orang tuanya. Ya. Sekarang anak-anak juga kalau orang tua panggil ya, misalkan panggil Deborah, bukan Yama, mau apa? Tar, ya kan? Ntar itu kadang-kadang yang yang suka anak-anak Jawa. Ntar, mau apa? Kadang-kadang seperti itu. Padahal mereka tidak tahu hati orang tua bagaimana kalau mendengar anak-anak juga menjawab demikian. Ketaatan juga mengharuskan sang anak untuk melakukan sesuatu secara moral mereka. Bagaimana juga dalam kehidupan keluarga, pembentukan pendidikan moral dari keluarga juga, supaya benar-benar disiplin, penghormatan dari anak terhadap orang tua juga, di mana orang tua bisa menunjukkan keteladanan yang orang tua berikan. Ya, orang tua juga tidak boleh ada pemaksaan terhadap anak-anak. Ya, tidak boleh ada pemaksaan terhadap pekerjaan, ya, pemaksaan terhadap pasangan-pasangan hidup, pemilihan pasangan hidup, pemaksaan juga terhadap pemilihan juga studi mereka, ya. Artinya ada keseimbangan antara didikan orang tua, ya, pengajaran orang tua dengan bagaimana juga anak-anak terhadap orang tua, ya. Sehingga penting sekali peranan keluarga juga dalam persoalan pendidikan dalam keluarga itu sangat penting, supaya muncul perintah Tuhan bahwa hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ya, kadang-kadang juga ada anak-anak yang katakan, bagaimana saya bisa menghormati orang tua saya? Orang tua saya kok hari Minggu ada di tempat-tempat yang tidak layak, misalkan demikian. Bagaimana saya mau menghormati orang tua saya, bahwa orang tua saya tidak meneladankan yang baik? Ya, jadi ada keseimbangan
pendidikan dalam keluarga, supaya keseimbangan pendidikan moral, pendidikan agama, dan juga bagaimana penghormatan anak terhadap orang tua. Jangan membunuh, itu perintah yang keenam. Jadi perintah yang keenam ini menuntut penghormatan atas kehidupan manusia. Tindakan-tindakan pembunuhan yang kita bisa lihat, misalkan aborsi, bunuh diri, eutanasia, dan seterusnya. Ya, tindakan-tindakan pembunuhan. Tapi Yesus katakan justru lebih jauh dari itu kalau bicara soal pembunuhan. Sedangkan seseorang marah terhadap yang lain itu sudah tindakan pembunuhan, kata Yesus. Matius 5 ayat 21 sampai 26. Jadi tidak mesti saudara-saudara orang dikatakan membunuh ketika orang ambil apa? Ambil benda tajam, senjata tajam, kemudian orang tikam orang tersebut, tidak demikian. Tapi Yesus menafsirkan, memaknai. Sedangkan kita marah terhadap yang lain, itu suatu tindakan pembunuhan. Apalagi pembunuhan karakter. Ya, pembunuhan karakter adalah saling membenci, ujaran kebencian di medsos dan lain sebagainya, ketemu tatap muka langsung atau di online dan seterusnya. Itu satu tindakan pembunuhan karakter. Ya. Yesus mengajarkan bahwa orang yang marah atau bertikai itu tidak dapat beribadah kepada Allah. Ya, kalau masih baku marah, Tuhan bilang jangan dulu beribadah. Ya, kalau masih baku marah. Bahkan kalau orang tua-tua dulu kalau mau perjamuan, ya, kalau mau perjamuan, dibilang berdamai dulu baru ikut perjamuan. Kalau ada dalam satu persekutuan, aku damai dulu, baru boleh ikut perjamuan. Ya. Perintah yang ketujuh, jangan bersinah. Ajaran gereja tentang jangan bersinah ini mau mengungkapkan satu kemurnian, ya, kemurnian kebajikan moral sebagai suatu anugerah dari Tuhan Allah, suatu rahmat dari Tuhan Allah, suatu buah dari upaya rohania. Sehingga gereja memandang seksualitas lebih dari sekedar tindakan fisik. Seksualitas berdampak pada seluruh tubuh dan jiwa. Sehingga gereja mengajarkan bahwa kemurnian merupakan suatu kebajikan dan semua orang dipanggil untuk meraihnya. Kemurnian ini juga harus kita pahami. Bagaimana kesatuan seseorang dalam keberadaannya sebagai manusia jasmani dan manusia rohani yang berhasil mengintegrasikan seksualitasnya dengan seluruh sifat kemanusiaannya. Jadi saudara-saudara kita sebagai jemaat dihimbau untuk masuk dalam pekerjaan-pekerjaan ini pada penguasaan diri, supaya kita tidak terlibat pada persinahan. Penguasaan diri yang paling penting. Untuk bagaimana kita menghargai diri kita sebagai satu kesatuan, bahwa tubuh kita adalah terdiri dari tubuh jasmani dan rohani yang harus kita hargai. Kita hargai dulu diri kita sendiri, baru kita menghargai orang lain, supaya kita tidak terjebak pada persinahan dan penguasaan diri, pengekangan diri, ya, kematangan yang ada pada kita, sehingga kita menghormati dimensi moral yang ada. Ya, keluarga bisa utuh, persekutuan bisa utuh kalau kita menguasai diri kita, menghargai bahwa kehidupan keluarga perkawinan itu adalah yang suci dan kudus. Jangan melakukan persinahan. Persinahan juga yang dikatakan di sini, ya, bahwa bagaimana jangan melakukan persinahan, supaya kemurnian kita adalah kita mengekang diri dari segala hawa nafsu yang bejat. Kita mengekang diri dari segala percabulan. Kita mengekang diri dari segala pornografi.
Kita menghindari dari apa yang disebut dengan prostitusi. Kita menghindari dengan apa yang disebut pemerkosaan. Kita menghindari dengan apa yang disebut dengan homoseksualitas. Kita menghindari dengan apa yang disebut dengan incest atau perkawinan campuran. Itu semua masuk bagian dari perintah Tuhan, jangan berzina. Saudara-saudara, perintah yang ke-8 adalah jangan mencuri. Ya, sudah pasti. Jangan kita mencuri. Kalau anak muda bilang katanya bahwa kalau mencuri hati boleh. Itu anak muda. Tapi mencuri dalam pemahaman seperti ini adalah, ya di sini adalah mencuri, mengambil milik orang lain. Tapi ada orang yang istilah apa, klepto ya, kleptomania. Dia pikir bahwa itu bisa-bisa saja. Ya bisa-bisa saja mau ambil ya. Dia pikir bagi dia biasa, tapi bagi orang yang punya kan itu sesuatu yang tidak boleh gitu dilakukan ya. Nah, jangan mencuri. Kemudian yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Jadi yang dimaksud juga di sini adalah jangan kita mengungkapkan kata-kata bohong, ya, kebohongan. Ada orang yang biasa, karena sudah terbiasa berbohong, dia tidak tahu mana yang benar dan mana kata-kata bohongnya. Kadang-kadang baku campur, padahal sebohong itu, tapi dia masih dia bingung campur antara yang mana yang benar dan mana yang bohong. Orang yang menilai dari kata-katanya ya. Saksi dusta juga ya, dan sumpah palsu. Penilaian yang gegabah, umpatan-umpatan yang mengungkapkan kesalahan orang lain tanpa alasan yang valid. Fitnah atau pencemaran nama baik, merugikan orang lain dengan berbohong, merugikan reputasi orang lain ya. Ada juga bohong dengan sanjungan yang berlebihan. Itu juga kita hindari hal tersebut. Kita tidak boleh lakukan karena menyanjung orang lain padahal kita sudah berbohong. Jadi cerita gini, raja ada baju yang sangat spesial, yang sangat mewah dan menunjukkan bahwa dia seorang raja yang berwibawa. Dia pergi ke tukang jahit. Dia bilang, tolong kamu jahitkan baju yang sangat spesial bagi saya, yang berwibawa, supaya saya kelihatan berwibawa. Tukang jahit tunjukkan semua, dia bilang tidak gitu. Ya sudah tunjukkan paling terbaik, tidak cocok katanya dengan dia. Nah kemudian tukang jahit ini bilang, ada tuanku raja, baju yang sangat istimewa buat tuanku raja. Nah, dia hanya dengan kode, jadi dia kode bahwa tuanku raja harus melepaskan semua atribut-atribut dari raja tersebut. Jadi semua dia telanjangi, dia lepaskan atribut-atributnya. Dia bilang itu baju yang paling hebat dan gagah. Gitu. Kemudian dia keluar. Dia berteriak, sekarang saya raja yang hebat, dengan baju yang gagah, dengan apa yang saya miliki, kata raja tersebut. Dia berjalan. Kemudian orang-orang juga bilang, iya tuanku raja, sekarang tuanku raja memakai baju kebesaran yang hebat. Di mana dia berjalan orang memuja-muja dia. Tuanku raja memakai baju yang hebat, baju kebesaran. Semua orang mengungkapkan demikian, ya. Hanya satu orang anak kecil, dia katakan, wah, tuanku raja tidak memakai busana apapun. Dia kemudian tersadar, ya. Kadang-kadang kita juga begitu, karena mau misalkan orang lain itu, misalkan kita punya kepentingan, ya kita memuja-muja orang. Tidak boleh demikian, ya, karena sebuah sanjungan.
bual, mulut besar, cemooh, sanjungan berlebihan, perkataan yang semata-mata memegahkan diri ataupun juga meremehkan orang lain. Firman Tuhan katakan bahwa kita jangan melakukan hal yang demikian. Yang terakhir adalah jangan mengingini istri sesamamu, milik sesamamu, dan seterusnya. Ini persoalan keinginan, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya mengambil kisah ini lewat media-media sosial yang santer ya. Ada katanya si Mukidi, dia ingin menjadi orang yang hebat, dia ingin menjadi orang yang kaya, dia ingin menjadi orang yang tersanjung. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Dia bilang begini, Tuhan, aku orang yang menginginkan pekerjaan cuma dengan kipas-kipas saja, kemudian uang mendatangiku. Kemudian Tuhan pun langsung menjawab dia, jadilah ia tukang sate. Ya. Tidak puas lagi, dia berdoa. Dia bilang, Tuhan, jadikan aku orang yang hanya duduk-duduk saja, goyang-goyang kaki, kemudian bisa dapat rezeki. Tuhan pun mengabulkan dia. Jadilah dia tukang jahit. Jadi dia hanya goyang-goyang kaki, ya kan? Kemudian datang orang-orang bawa baju dan dapat rezeki. Kemudian dalam perjalanannya mungkin dia berpikir bahwa Tuhan memang memenuhi janji. Bahkan dia berpikir bahwa kalau saja dia duduk diam, ya, uang akan mendatangi dia. Dia bilang, Tuhan, saya duduk-duduk saja, supaya duduk-duduk saja uang bisa datang, kata si Mukidi. Nah, Tuhan pun menjawab keinginan dia. Jadilah dia tukang toilet umum di terminal. Jadi duduk-duduk saja, orang langsung kasih uang ke Mukidi, ya. Nah, dia lagi masih belum puas, ya. Dia berdoa lagi, minta kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin deh menjadi orang yang bisa memerintah orang kaya. Nah, gimana rasanya bisa memerintah orang kaya? Tuhan pun menjawab dia. Langsunglah dia jadi tukang parkir, ya. Dia atur-atur perintah-perintah orang kaya yang punya mobil-mobil mewah, maju, mundur, belok, dan seterusnya, ya. Kemudian dia bilang lagi, Tuhan, nggak puas lagi. Dia bilang, Tuhan, saya ingin menjadi orang yang diikuti oleh, pokoknya saya menjadi pemimpin di depan, kemudian diikuti oleh mereka-mereka, banyak yang mengikuti saya. Akhirnya Tuhan mengabulkan permohonan dia. Maka jadilah si Mukidi ini sebagai penggembala bebek, ya. Jadi bebek-bebek ikut banyak, ya, karena dia ingin kan dia jadi orang yang di depan, kemudian ada yang mengikuti. Masih belum puas lagi, si Mukidi bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya ingin saya menjadi orang yang dikerubuti oleh wanita-wanita, ya, dikerubuti oleh wanita-wanita. Tuhan pun mengabulkan permintaannya. Akhirnya dia menjadi tukang sayur yang dikeributi oleh ibu-ibu, wanita-wanita. Ada yang bermuka ramah, ada yang sabar, ada yang pokoknya banyak-banyak macam deh. Jadi saudara-saudara, inilah kadang-kadang kita manusia tidak pernah puas dengan keinginan-keinginan yang ingin saja kita mau supaya semua bisa memenuhi. Dan perintah Tuhan sekarang dia katakan jangan mengingini. Ya, dia mulai dari mengingini istri sesamamu, mengingini hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, mengingini barang dan seterusnya. Jadi jangan kita mengingini. Saudara-saudara, bila mana kita taat dan setia kepada Tuhan dengan perintah-perintah Tuhan, Tuhan katakan Dia akan memberkati kehidupan kita, memberikan umur yang panjang kepada kita,
memberikan berkat-berkat yang melimpah ruah dalam kehidupan kita. Itu janji Tuhan. Pernah Dia sampaikan kepada bangsa Israel, ada dua hal, mengikuti Tuhan dan tidak mengikuti perintah Tuhan adalah berkat dan kutuk. Itu konsekuensinya. Kita mengikuti perintah Tuhan, kita menerima berkat. Kita tidak mengikuti perintah Tuhan, maka yang ada adalah kutuk yang terjadi. Jangan kita ambil itu, saudara-saudara. Kita terima berkat Tuhan, maka kita mengikuti perintah-perintah Tuhan. Amin. Amin. Saudara jemaat, kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, yakni pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Esa, Bapa dan Bumi, kepada Yesus Kristus Anak yang terbang kita, yang dimana benar Kudus, Jemaat silakan duduk kembali. Kesempatan untuk persembahan. Jemaat Tuhan, mari kita membawa persembahan ke meja persembahan. Nas Alkitab penuntun persembahan dalam Mazmur 116 ayat 12 dan 17a. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 337, betapa kita tidak bersyukur. Itu semua berkat karunia
undang untuk berdiri. Marilah kita mendoakan persembahan yang saat ini. Segala ungkapan syukur kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami dalam ibadah ini telah memberikan persembahan. Berkati kiranya persembahan kami ini sehingga boleh terpakai dengan benar untuk menunjang pelayanan-Mu yang ada di Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Inilah doa syukur kami Tuhan dan persembahan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sumber berkat kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang kepada-Mu ya Allah, karena kami merasakan bahwa sampai saat ini pertolongan Tuhan masih nyatakan bagi kami. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini membuat kami harus hidup di era new normal. Tidak seperti atau selayaknya hal yang biasa dulu pernah kami lakukan. Berkumpul sebagai satu persekutuan jemaat-Mu. Kami harus mengikuti aturan-aturan atau anjuran-anjuran pemerintah untuk kami terhindar atau untuk kami mewaspadai segala sesuatu berhubungan dengan virus corona ini. Tuhan, Engkau mau menyertai dan menolong kami. Berikanlah bagi kami kesehatan, kekuatan. Berikanlah bagi kami imunitas yang baik. Selain bagaimana iman percaya kami kepada Engkau, bahwa Engkau senantiasa menjaga menolong kami, dan ada waktu Tuhan yang Tuhan nyatakan bahwa badai ini pasti berlalu. Dengan upaya-upaya pemerintah, dengan penelitian-penelitian yang dilakukan dalam rangka pencegahan atau menemukan vaksin COVID-19 ini ataupun obat ketika penyakit ini terjadi. Tuhan, tolong semuanya itu supaya itu semua bisa dinyatakan atau bisa ada dan boleh berhasil dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan segala macam sakit penyakit, juga mereka yang bergumul dengan adanya virus COVID ini, yang dirawat di rumah sakit, yang diisolasi di rumah mereka masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan sertai mereka. Juga mereka yang kehilangan kekasih-kekasih mereka akibat kena virus ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan, kami menyerahkan pergumulan bangsa kami, menyerahkan pergumulan secara global dunia ini dalam pertolongan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa juga dalam doa kami bersama sebagai satu persekutuan. Kami bersyukur sekalipun juga di tengah situasi ini kami boleh beribadah, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah masing-masing.
Tuhan sertai kami di mana kami berada. Tuhan juga menolong kami semua. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati juga Persekutuan Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara. Tuhan juga menolong persekutuan jemaat yang ada di wilayah Jabodetabek Bandung ini, baik yang beribadah sebagai satu persekutuan di mana mereka dan juga yang ada di lembaga pemasyarakatan. Tuhan tolong saudara-saudara kami ini dengan semangat pelayanan mereka, dengan mereka senantiasa bersekutu. Berkatilah saudara-saudara kami ini semua. Kami berdoa juga ya Tuhan, secara khusus pergumulan dari jemaat Gemim Sion ini. Syukur dari keluarga Mail Pangau atas kelahiran putra mereka yang kekasih, yaitu Archer Schneider Mail pada tanggal 14 Agustus. Tuhan berkati, Tuhan sertai untuk keluarga ini dalam rasa syukur dan sukacita mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga Sendo Abidin, di mana Tuhan memberkati keluarga Sendo Abidin dengan menganugerahkan dalam kehidupan keluarga, yakni menghadirkan calon anak yang kekasih mereka yang sementara dikandung. Tuhan tolong, Tuhan sertai semuanya, supaya Tuhan itu semua bisa berproses, dan waktunya mereka akan menantikan kehadiran anak yang kekasih. Kami juga berdoa untuk saudara Febri Tumbol dan saudara Vera. Tuhan tolong juga mereka, saudara Kim dan saudara Kartika Togas, dalam persiapan saudara-saudara kami ini untuk mengikrarkan janji pernikahan mereka dalam ibadah pernikahan. Berkatilah saudara-saudara kami ini dalam proses persiapan sampai pada pelaksanaan pernikahan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit mereka ataupun sementara dalam proses pemulihan. Anak Yerin Bungkar, Bapak Temi Maliangkai, Penatua Ferry Maliangkai, Ibu Pendeta Fefti Om Piknarai, Ibu Dewi Maliangkai Suwito, Bapak Jones Kalesaran, Ibu Kusoy Supit. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan jamah, berikanlah kesembuhan, berikanlah pemulihan atas saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan persekutuan bersama jemaat saat ini karena tugas pekerjaan mereka, khususnya Bapak Doni Rantung, Febri Tumbol, dan Stefando Rondonuwo. Tuhan berkati mereka semua. Kami berdoa untuk Ibu Syamas Linda Matasila dan Ibu Kori yang mereka sedang berada di kampung halaman mereka. Berkatilah saudara-saudara kami ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami ini. Kami mempertaruhkan hidup kami dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Bersama-samalah dengan kami terus. Tolong kami ya Tuhan, mampukanlah kami, berkatilah kehidupan kami ini. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan, biarlah kami di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami.
Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada hadir kita hari ini Ibu Pendeta Dr. Joyce Caroline Ranten MTH yang telah memimpin ibadah ini, yang telah memberitakan firman Tuhan, dan khusus kepala gereja memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan dan juga dalam keluarga. Dan disampaikan terima kasih kepada seluruh yang bertugas di musik pemandu lagu, petugas multimedia, soundman, dan kepada seluruh jemaat yang telah beribadah di tempat ini dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua menjadi berkat bagi sesama. Dan jika ada jemaat yang baru pertama kali beribadah bersama kita hari ini, mohon kesediaannya untuk berdiri. Ya, tidak ada, dan selanjutnya kita akan ikuti warta jemaat. Pertama, untuk ibadah pada minggu depan, hari Minggu jam 10 tanggal 23 Agustus akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ruth Entero Mentang. Dan untuk pelayanan ibadah biprah baik PKB, WKI, pemuda, remaja dan anak sekolah minggu dilaksanakan dari rumah masing-masing dan menggunakan media Zoom meeting. Disampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Dita dan selamat juga kepada keluarga Ma'ail Pangau atas kelahiran dari anak yang kekasih. Dan selanjutnya kami informasikan untuk keuangan jemaat. Pertama, realisasi dari target kolom dalam rangka pengumpulan dana untuk sewa tempat ibadah ini. Untuk bulan Agustus, kolom 1 sudah terrealisasi 90,2%, kolom 2 97,2%, kolom 3 87,5%, kolom 4 104,9%, kolom 5 107,3%. Dan yang sudah terrealisasi sampai Agustus dari target 160 juta sudah terrealisasi 159 juta 150 ribu rupiah. Dan info panitia untuk saldo sampai hari ini berjumlah 91 juta 402 ribu 789 rupiah, karena sebagian sudah digunakan untuk pembayaran sewa pada bulan Juni yang lalu. Dan untuk info kas jemaat sampai saat ini saldo 54 juta 246 ribu 525 rupiah. Demikian untuk warta jemaat pada hari ini, dan terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Terakhir kami sampaikan untuk jemaat yang hadir pada ibadah pagi hari ini berjumlah 37 orang. Sekian dan Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah kita. Pulanglah dalam damai sejahtera dan beritakanlah firman yang saudara-saudara dengar saat ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 336. Indonesia
Yesus, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur karena ibadah saat ini boleh terlaksana dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur karena ibadah pagi ini telah terlaksana dengan baik. Kiranya ibadah hari ini boleh melatih iman jemaat semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan bersedia menjadi alat saksi-Mu yang setia. Berkatilah Kadim, Ibu Pendeta Dr. Joyce Karundeng Rantung, MTH, yang sudah menyampaikan firman-Mu, baik dalam pelayanan maupun keluarga. Berkatilah pelayan khusus, pemusik, pemandu lagu, multimedia, soundman, dan semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Jemaat-Mu yang telah hadir, kami percaya kami semua mengalami perjumpaan iman dengan Tuhan. Pujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Salam persekutuan.